Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianta dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tips menyetop kebiasaan beli barang yang tak diperlukan. Tak sedikit orang yang mudah tergoda dengan barang-barang yang ditemuinya di toko atau pusat perbelanjaan dan lalu membelinya meski tak diperlukan. Misalnya membeli pakaian ketika satu toko memberlakukan diskon besar-besaran. Pada akhirnya, baju yang dibeli hanya menggantung di dalam lemari tanpa sering digunakan. Jika hal itu terjadi padamu, berarti kamu telah membeli barang yang salah. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti untuk menghentikan atau menjauhi diri dari kebiasaan membeli barang yang tak diperlukan. Yang pertama, membeli hanya barang yang dibutuhkan. Kalimat ini mungkin terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Apalagi jika kamu termasuk orang yang sering membeli barang-barang hanya karena tampilannya, seperti yang lucu atau menarik. Hal ini mungkin bisa sering terjadi, tapi suka dengan sesuatu bukanlah alasan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Jika kamu menemukan shawl yang lucu, namun sulit menemukan pakaian di rumah yang pas untuk dipadukan dengan shawl itu, maka tinggalkanlah, sebab berarti kamu tak membutuhkan barang tersebut. Lakukan hal yang sama ketika tergoda dengan barang lainnya. Apakah kamu merupakan orang yang mudah tergoda untuk membeli sesuatu? Dengan semakin berjamurnya platform belanja online yang kerap menawarkan flash sale dan ongkir gratis, menjadikan aktivitas kamu dalam membeli sesuatu menjadi lebih mudah. Terlebih bila platform ini juga menawarkan metode pembayaran yang lebih mudah, semakin membuat kamu tergiur untuk membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri bagi beberapa orang. Aktivitas yang satu ini kerap menjadi ajang untuk menghilangkan stres. Namun sadarkah kamu kalau kamu terkadang sering membeli sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu perlukan? Kedua, beli barang sesuai gaya hidup. Barang-barang yang paling sering kita gunakan adalah barang yang cocok dengan gaya hidup kita. Misalnya, kamu seseorang yang gemar bergaya kasual dengan sepatu dan kaos. Bagi perempuan, apakah membeli sepatu hak tinggi sesuai dengan gaya hidupmu? Ingatlah, bahwa tertarik dengan salah satu sepatu hak tinggi yang ada di etalase bukanlah alasan yang cukup bagi kamu untuk membeli barang tersebut. Lihatlah gaya hidupmu sehari-hari dengan realistis dan pastikan kamu membeli barang yang memang akan kamu gunakan. Setelah 2 minggu gajian, kamu baru sadar bahwa gaji tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu berikutnya. Kalau terjadi hal seperti itu, akan gawat jadinya. Seharusnya kamu sudah mulai mengalokasikan gaji menurut tujuannya setelah gaji diterima. Finansial yang tidak stabil ini disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup biasanya terjadi begitu saja tanpa disadari. Tetapi jika memang gaya hidup ini penyebab malapetaka, maka harus segera dihindari. Susun tata cara pengelolaan keuangan kamu yang baik dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang demi kesuksesan finansial di masa tua. Ketiga, hindari barang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Mari jadikan sepatu hak tinggi sebagai contoh. Ketika kamu merasa sulit berjalan gara-gara memakainya, tentu saja membeli sepatu hak tinggi bukanlah barang yang membuatmu nyaman. Barang apapun yang menyebabkan sakit, gatal, risih, dan yang menimbulkan reaksi tidak nyaman lainnya tidak layak untuk kamu beli. Keempat, selalu mengingat isi lemari yang dimiliki. Ketika hendak membeli pakaian, penting untuk selalu mengingat isi lemari pakaian di rumahmu. Misalnya saat kamu tergoda dengan aksesoris cantik yang memiliki warna cerah dan membuat tampilanmu keluar. Meskipun aksesoris tersebut nampak nyaman, namun jika tak ada pakaian milikmu yang cocok dipadukan dengannya, maka barang itu akan tak berguna. Pastikan membeli barang yang sesuai dengan warna-warna pakaian yang sudah kamu miliki. Selain itu, penting juga untuk merapikan isi lemari. Memiliki lemari pakaian yang tertata adalah langkah pertama untuk mendapatkan kamar tidur yang rapi. Menata isi lemari merupakan salah satu pekerjaan rumah, mudah tapi juga sulit dilakukan. Apalagi kalau mengingat banyaknya barang yang ada di dalamnya, mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan berbagai aksesoris kebutuhan lainnya. Kalau kamu mulai merasa kesulitan dalam mencari pakaian favoritmu, atau kehilangan kemeja yang baru kamu beli, mungkin karena sudah saatnya untuk merapikan dan menata isi lemari pakaianmu. Memiliki lemari pakaian yang rapi dapat membantu kamu ketika sedang buru-buru mencari pakaian. Tidak perlu lagi membongkar isi lemari, karena akan lebih mudah untuk mencari pakaianmu. Tapi itu baru satu hal yang bisa kamu dapatkan dari lemari pakaian yang tertata. Masih banyak keuntungan lainnya yang siap menyambut kamu. Kelima, jangan belanja saat bosan.
Ada banyak situs belanja online yang memudahkan pembeli dengan berbagai promo dan diskon. Kamu bisa mengurangi kebiasaan lihat-lihat situs belanja online. Atasi juga dengan cara tidak mengaktifkan internet banking. Kemudahan transfer uang membuat banyak orang tergoda belanja, tapi kamu tak bisa melakukannya, sehingga kamu akan berpikir 2 kali. Sama seperti tips berbelanja makanan di supermarket, janganlah pergi ketika kamu lapar. Justru kamu harus menghindari kegiatan belanja ketika kamu hanya ingin membunuh waktu. Rasa bosan dan frustasi seringkali menjadikan kita seseorang yang impulsif dan berpotensi membeli secara sembarangan. Pada akhirnya, kita akan menyesal karena telah mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan. Jadi belanjalah hanya ketika kamu membereskan lemari pakaianmu dan menyadari bahwa ada barang yang kamu butuhkan untuk digunakan. Sama halnya dengan jangan belanja saat lapar, karena sebenarnya belanja hanya jadi pelampiasan saat kamu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jika bosan, carilah hiburan atau main bersama teman, bukan belanja. Jika memang harus belanja, maka sortir barang-barang di rumah, berikan kepada yang membutuhkan atau jual jika masih layak jual. Dengan begini, kamu tidak menumpuk sampah di rumah. Kali ini, kita akan membahas tentang fakta hoarding disorder, penyakit untuk orang yang suka menumpuk barang bekas. Menyimpan benda yang kita anggap penting adalah hal yang wajar. Namun jika sampai merasa enggan, membuang barang tak terpakai, sampai menumpuk di rumah, kamu patut mewaspadai adanya gangguan bernama hoarding disorder. Hoarding disorder atau gangguan menimbun barang termasuk ke dalam gangguan mental. Pengidapnya menimbun barang tak terpakai termasuk sampah hingga menggunung di rumah dan membuat penghuninya sulit bergerak. Agar kamu paham, ini adalah fakta hoarding disorder. Yang pertama, beda dengan kolektor. Pengidap hoarding disorder menimbun barang tak terpakai. Jika kolektor suka mengumpulkan barang tertentu yang memiliki nilai, seperti perangko, uang kuno, karya lukisan tertentu, dan sebagainya, hoarding disorder adalah hobi mengumpulkan barang yang sebetulnya tak lagi memiliki nilai guna, bahkan terlihat seperti sampah. Asosiasi Psikiater Amerika menerangkan, pengidap gangguan ini kesulitan untuk menyingkirkan harta bendanya, hingga menyebabkan kekacauan dalam hidupnya. Pada tahun 2017, Journal of Front Psychiatry menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental ini menyerang sekitar 2-5% populasi. Pada banyak kasus, hoarding disorder lebih banyak terjadi pada pria ketimbang wanita, serta lebih sering dialami oleh orang dewasa berusia antara 55 hingga 94 tahun dibandingkan dengan rentang usia dewasa yang lebih muda. Kedua, penderita merasa memiliki ikatan khusus dengan barang-barang miliknya. Dikutip dari halaman American Psychiatric Association, penderita hoarding disorder meletakkan barang-barang yang secara acak di berbagai sudut rumah. Sebagian besar dari orang-orang tersebut merasa benda yang disimpannya memiliki nilai sentimental atau menganggap bahwa barang tersebut akan berguna di kemudian hari. Bahkan sebagian dari mereka melaporkan bahwa hidupnya lebih tenang dan aman dengan dikelilingi benda-benda tersebut. Saking banyaknya barang yang disimpan, mereka dan orang-orang di sekitarnya akan kesulitan untuk bergerak di antara tumpukan barang-barang tersebut. Belum lagi rumah jadi sulit untuk dibersihkan, sehingga lama-lama dapat mengancam kesehatan fisik. Ketiga, bukan hanya menumpuk barang, tapi juga bisa hewan. Dikutip dari halaman Anxiety and Depression Association of America, pengidap hoarding disorder bukan cuma senang menimbun barang, tetapi juga hewan. Dilaporkan bahwa tak kurang dari 250.000 hewan menjadi korban dari animal hoarding setiap tahunnya. Ulasan Karen L. Cassidy menyebut penderita gangguan ini menganggap dengan memelihara banyak hewan, bahkan hingga ratusan, mereka mampu merawat dan menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Namun kenyataannya, hewan-hewan tersebut terabaikan dan tidak terawat dengan baik. Bagian besar hewan akan menjadi korban dari niat baik yang berakhir dalam keadaan menyedihkan. Gangguan ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi hewan dan juga pemiliknya, karena mereka akan terasing dari kehidupan sosial. Keempat, indikasi bisa muncul di rentang usia remaja. Journal Front Psychiatry tahun 2017 menyebutkan indikasi hoarding disorder bisa terlihat di tingkat usia remaja yang awal atau belasan tahun. Dampak dari gangguan ini bisa bertambah buruk seiring dengan pertambahan usia. Lebih lanjut,
Hoarding disorder semakin tampak jelas pada orang usia dewasa akhir atau paruh baya. Hal ini dipengaruhi faktor kepribadian, riwayat keluarga, hingga pengalaman hidup yang penuh tekanan. Ini juga termasuk pengalaman menyedihkan seperti kehilangan orang tercinta atau peristiwa traumatis lainnya. Adapun gejala yang perlu diwaspadai antara lain tidak mampu membuang barang, rasa cemas yang parah bila ingin membuang suatu barang, sulit mengkategorikan atau mengatur benda-benda miliknya, tak bisa memutuskan tentang apa barang yang bisa disimpan atau di mana meletakkannya. Ada perasaan sengsara, misalnya merasa kewalahan atau malu dengan barang-barang yang dimilikinya. Curiga bila ada orang lain yang menyentuh barang miliknya. Muncul pikiran dan tindakan obsesif, yakni takut barang-barang yang dimilikinya berkurang, habis, hilang atau merasa akan membutuhkannya suatu hari nanti. Lalu terakhir, gangguan fungsional, termasuk berkurangnya ruang di tempat tinggal, isolasi sosial, perselisihan keluarga atau perkawinan, kesulitan keuangan, dan bahaya kesehatan. Kelima, penyebab hoarding disorder belum diketahui secara pasti. Dilansir dari halaman Mayo Clinic, penyebab pasti hoarding disorder sebenarnya belum diketahui, sehingga sulit untuk menemukan cara untuk mencegahnya. Namun seperti banyak kondisi gangguan kesehatan mental lainnya, mendapatkan penanganan yang cepat sejak timbulnya gejala akan mampu mencegah gangguan makin parah. Gangguan ini akan menimbulkan banyak masalah jika tidak ditangani secara serius. Sebuah artikel kesehatan yang dipublikasikan oleh National Library of Medicine tahun 2017 menyatakan hoarding disorder merupakan masalah klinis yang sulit untuk diobati. Selain itu, gangguan biasanya diikuti oleh masalah kesehatan lainnya seperti gangguan penglihatan, depresi, kegelisahan, hiperaktif, dan ketergantungan alkohol. Masalah seperti konflik keluarga, gangguan isolasi sosial, performa kerja, dan cedera juga mengintai. Kegemaran menimbun barang ini juga bisa menjadi tanda kondisi yang mendasarinya, seperti obsessive compulsive disorder atau OCD, jenis gangguan kecemasan lainnya, depresi, dan demensia. Keenam, langkah jika kamu atau orang lain yang kamu kenal memiliki gangguan ini. Jangan ragu atau ajak orang tersebut secara baik-baik berkonsultasi dengan ahli kesehatan jiwa atau psikiater. Nantinya, dokter akan melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan, khususnya untuk mengetahui seberapa besar dampak hoarding disorder terhadap kualitas hidup orang tersebut. Pilihan penanganannya bisa dengan terapi perilaku kognitif, pada kasus tertentu bisa juga diresepkan obat-obatan, misalnya obat antidepresan sesuai dengan kondisi yang mendasarinya. Tak hanya membuat pemandangan rumah jadi tak sedap, hoarding disorder juga mengganggu kualitas hidup dan kesehatan penderitanya, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, mereka perlu didukung agar mau berkonsultasi dengan ahlinya. Kebiasaan menumpuk benda-benda yang tak lagi dibutuhkan seringkali sulit dihindari, tapi ada cara untuk mengatasinya. Ketika membeli sesuatu, seringkali kita berencana untuk membuang satu atau beberapa benda yang sudah menumpuk di rumah. Namun ketika tangan sudah akan membuang barang tersebut, rasa sayang membayangi hati, membuat kita menggunakan niat membuang benda tersebut dan kembali menumpuknya, meski tahu jarang atau bahkan tak pernah lagi menggunakannya. Tak hanya benda, kadangkala itu terjadi pada catatan, ban belanja, tiket nonton film, tiket nonton konser, dan barang lainnya. Tapi membuangnya pun tak sampai hati, karena merasa seperti ada kenangan yang tersimpan padanya. Meski sering kelihatan sepele, kebiasaan menumpuk barang itu, seperti yang dijelaskan tadi, dikenal dengan istilah hoarding disorder. Seseorang biasanya tak serta-merta menjadi seorang hoarder. Kebiasaan menumpuk barang seringnya muncul perlahan, tanpa disadari, dan terbangun selama bertahun-tahun. Timbunan yang terus menggunung, kemudian menyebar ke berbagai sudut hunian, membuat kebiasaan ini seperti mustahil akan bisa diperbaiki. Kondisi seperti ini menurut Marie Kondo, konsultan kerapian dari Jepang yang juga menulis beberapa buku laris tentang berbenah, memang cenderung sangat sulit diatasi apabila si penumpuk tak mau mengubah pola berbenahnya. Orang kembali ke kebiasaan berantakan karena mengira sudah beres-beres secara menyeluruh. Padahal sejatinya mereka belum tuntas memilah dan menyimpan, ungkap Marie Kondo dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up. Seorang hoarders
memang seringnya tak bisa atau bahkan tak akan benar-benar lepas dari rasa kepemilikannya. Meski mengetahui betapa berantakan, tidak aman dan tidak sehat lingkungan huniannya karena benda-benda yang ia tumpuk, tak jarang seorang butuh konsultasi pada konsultan kerapian seperti Marie Kondo untuk bisa lepas dari kepungan benda-benda yang ditumpuknya. Tapi sebenarnya kita juga bisa melakukannya tanpa bantuan konsultan kerapian. Sepanjang mau berusaha keras, melepas rasa tidak tega membuang barang-barang yang kita simpan. Meski sulit, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita bisa mengubah diri keluar dari kebiasaan tersebut. Berikut adalah beberapa kiat dari Marie Kondo disaringkan dari bukunya. Mengurangi kebiasaan menumpuk barang. Yang pertama adalah buang dan simpan. Menurut Marie Kondo, langkah paling efektif untuk berbenah dan mengikis kebiasaan menumpuk barang adalah dengan mengerjakan dua aktivitas esensial yang terdiri dari membuang dan menentukan di mana harus menyimpan barang. Di antara keduanya, membuang harus didahulukan. Kedua, luangkan waktu khusus. Berbenah adalah kegiatan istimewa, maka alih-alih berbenah setiap hari, akan lebih baik bila meluangkan waktu khusus dan berkomitmen untuk melakukannya hingga tuntas. Dengan berbenah hingga tuntas, seseorang akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik pada kemampuannya melepaskan diri dari kebiasaan menumpuk barang. Ketiga, jangan memulai dengan mensortir benda-benda kenangan. Banyak orang biasanya akan merasa berat hati membuang benda-benda yang memiliki kenangan buatnya. Maka sebaiknya benda-benda yang memiliki kenangan diletakkan di urutan paling belakang dalam daftar pembuangan. Pakaian, buku, kertas, pernak-pernik, lalu baru benda kenang-kenangan adalah urutan yang terbukti paling aman untuk upacara pembuangan yang dilakukan. Keempat, berbenah adalah dialog dengan diri sendiri. Menyalakan TV atau musik biasa dilakukan banyak orang ketika berbenah, padahal sebenarnya keriuhan membuat kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan benda-benda yang tengah dibenahi dan juga dengan diri sendiri. Seperti meditasi, berbenah akan bisa memberikan kesempatan berdialog dengan diri sendiri. Itu sebabnya sangat disarankan untuk berbenah di pagi hari saat suasana masih sunyi dan udara masih segar. Lalu yang terakhir, berterima kasih dan ikhlaskan. Bila menemui kesulitan untuk membuang benda yang tak lagi kita butuhkan, coba bisikan kata terima kasih pada benda tersebut. Katakan padanya kesan selama memilikinya dan manfaat yang kita rasakan. Dengan melakukan itu, kita akan lebih mudah melanjutkan kegiatan berbenah yang dilakukan. Bukankah untuk bisa sepenuh hati mensyukuri hal-hal yang paling penting dalam hidup, kita perlu membuang dulu apa-apa yang sudah tidak bermanfaat?